Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di Ngopi Asik, menyajikan obrolan seputar dunia vokasi yang dibawakan secara berbeda. Hari ini super spesial karena di episode kali ini biasanya kita formatnya itu adalah podcast gitu ya. Tapi khusus untuk edisi kali ini Ngopi Asik hadir dalam bentuk talk show gitu ya. Karena kita ingin sharing juga selain kepada teman-teman yang ada di luar sana, tapi juga kepada teman-teman peserta pelatihan yang ada di sini. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman yang hadir saat ini? Oke. Pagi menjelang siang lah ya ini ya. Oke. Saya Ferry, saya hari ini hadir enggak sendiri gitu ya. Seperti teman-teman sudah lihat, saya ditemani oleh rombongan gitu ya. Ada 3 orang laki-laki, enggak ada perempuan ya, semuanya laki-laki ya. Oke. Ini dari kawan lama grup ya teman-teman. Jadi seperti tadi video di awal yang sudah teman-teman lihat, kita kehadiran tamu yang spesial dari kawan lama grup gitu ya. Udah enggak ini lagi ya, enggak bertanya-tanya lagi ya. Sebenarnya kawan lama grup itu perusahaan apa sih gitu ya. Udah clear ya? Udah tahu ya? Oke. Nah ini kita langsung kenalan aja sama 3 narasumber yang ada di sebelah kanan saya gitu ya. Apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah sehat ya gitu. Oke, ini kita kenalan aja dulu. Yang pertama di sebelah saya ini ada Bapak Putra Muhammad Prawira. Sampurasun. Sampurasun katanya. Pak Putra ini dari Human Capital ya. Human Capital. Oke, berikutnya di sebelahnya lagi kita kehadiran Bapak Muhammad Aji Prastio, Deputy Store Manager Informa. Salam kenal. Last but not least gitu, yang terakhir kita ada Bapak Chandra Hadi, sama dari Human Capital juga ya. Halo, selamat pagi. Oke. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dulu, selamat datang di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung. Terima ya. kasih. Kita biasanya sebutnya Bubble Vop, Bubble Vop Bandung karena BBPVP itu agak sedikit susah. Lumayan. Iya gitu ya, semuanya konsonan, jadi agak susah nyebutnya gitu ya. Jadi selamat datang di Bubble Vop Bandung, gitu ya. Kita unit pelaksana teknis di bawahnya Kementerian Ketenagakerjaan yang memang tugas kita sehari-hari adalah untuk melakukan pelatihan, sertifikasi dan juga termasuk penempatan. Jadi sekali lagi selamat datang gitu ya. Dan ini sini sudah hadir juga teman-teman dari pelatihan operator forklift. Gitu. Oke, sebelum ini sebetulnya bahasan kita akan mari ke depan gitu ya. Tapi kita akan coba ngobrol-ngobrol dulu sedikit gitu ya di luar materi dulu gitu. Saya pengen tanya dulu sejauh mana sih 2023 gitu. Ya, kita kan sebenarnya udah ada peralihan nih dari kita kemarin-kemarin pandemi nih gitu. Ya pasti kan ada inilah ya, ada challenge-nya tersendiri gitu. So far gimana tahun 2023? Terutama mungkin ya di kawan lama ya. Kawan lama ya. Boleh di-share? Terima kasih Pak Ferry. Salam kenal, Sampurasun. Wes, alhamdulillah ya. Orang Sunda semua ini teh? Atau ada dari wilayah kota lain? Ada ya, berbagai macam ragam ya. Oke, salam kenal, nama saya Putra Prawira. Nah teman-teman bisa panggil saya Putra atau Wira. Jadi kalau misalkan ketemu di jalan bentukannya seperti ini, jangan dicuekin ya, disapa aja. Ya, kan kita sudah berkenalan di hari ini. Oke, tadi ada pertanyaan dari Pak Ferry terkait dengan sejauh mana sih update di 2023 ini, gitu ya. Kan kita sama-sama tahu dari tahun berapa pandemi? 2019. Ada lagi? 2020 ya. Di awal 2020 kita digemparkan gitu ya dengan virus yang namanya apa? COVID-19 gitu ya. Sampai dengan semua yang asalnya kita normal menjalani kehidupan dengan santai gitu ya. Nah harus diterpa dengan yang namanya COVID-19 ya. Semuanya terhenti, semuanya harus berubah, adaptasi baru dan sebagainya macamnya. Nah alhamdulillah di tahun ini ya WHO dan pemerintah sudah mengumumkan apa? Kita bebas dari pandemi ya. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semua ya, alhamdulillah. Gitu ya. Ciri-cirinya udah nggak pakai masker lagi ya? Betul ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di depan ada akang-akang asik. Dan teman-teman semua sudah tidak bermasker lagi karena sudah tidak menjadi kewajiban. Tapi kalau misalkan yang yang kurang sehat itu silahkan gitu ya. Nah update dari kawan lama sendiri ini sangat beragam ya. Alhamdulillah kabar positif kita hadir di tahun 2023
yang asalnya kita menerapkan kebijakan baru selama pandemi, sekarang sudah mulai kembali normal dan menuju ke normal yang baru gitu ya. Dan update-update yang sekarang juga kita bisa hadir di sini ya, kita bisa hadir di sini dan nanti teman-teman yang ada di online juga bisa melihat acara ini berlangsung gitu ya. Dan bisa hadir di hadapan teman-teman semua, istilahnya mas saling langsung bersilaturahmi. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, hatur nuhun Pak Ferry. Jadi 2023-nya udah masuk ke new normal ya. Sudah masuk ke new normal. Ya, target mulai berdatangan lagi ya. Target luar biasa ya. Iya, termasuk ini ya sebenarnya kegiatan kita ini juga memang untuk membranding juga ya. Betul. Oke, iya. Nah, gini, tadi kan teman-teman udah akhirnya tahu nih tadi setelah diputar video gitu. Oh iya. Oh, ternyata kawan lama grup tuh ini gitu ya perusahaannya gitu ya. Terus ada beberapa mungkin produk-produk yang juga familiar sama teman-teman akhirnya tahu oh ternyata ini masuknya ke kawan lama grup gitu. Boleh dong tadi lewat video sekarang kita pengen langsung kenalan sama kawan lama grup. Sebenarnya kawan lama grup itu perusahaan apa, di bidang apa gitu. Kalau tadi saya dengar lahir di 1955 ya? Betul, Tapi lebih tua BLK loh, kita lahir 1952. Gitu. Beda 3 tahun. Jadi adik kakak. Ya adik kakak lah gitu ya. Oke boleh di-share mungkin Pak Putra sebenarnya kawan lama grup itu apa sih gitu. Oke ya, jadi kawan lama grup itu betul sesuai dengan tadi video yang teman-teman tonton itu berawal dari tahun 1955, berawal dari almarhum Wong Jin ya di daerah Glodok Jakarta. Pada asalnya tuh cuman berukuran 3x3. Kayak ada di sini yang kamarnya ukuran 3x3? Yang atau lebih gede? Biasanya 3x4 ya. Nah, ini 3x3 gitu ya. Menjual perkakas gitu ya. Menjual perkakas, sistemnya adalah kayak ruko gitu. Nah, cuman seiring berjalannya waktu, nah Mr. Wong Jin ini almarhum ini sering nongkrong sama teman-temannya. Yang akhirnya dari tahun 1955 sampai dengan tahun 1980 beliau mendirikan yang namanya Kawan Lama Group. Ya. Nah, Kawan Lama Group itu sendiri nanti bisa lihat slide show-nya ya di TV. Itu tuh terdiri dari 6 pilar bisnis, ya. Kalau teman-teman tahu S Hardware? Tahu ya? Udah pernah masuk ke S Hardware? Informa, tahu apa Informa? Mebel ya, oke betul. Berarti kurang lebih teman-teman udah tahu. Ada juga yang udah pernah jajan chat time? Nah ya sering ya. Kan paling laku. Kita nggak tahu tuh S Hardware, Informa, chat time itu tuh sebenarnya apakah brand-brand terpisah atau apa sih? Nah itu semuanya tergabung ke dalam satu grup yang sama, namanya Kawan Lama Group. Nah Kawan Lama Group tersendiri ada 6 pilar bisnis. Ya, yang pertama kita tergabung ke dalam industrial and komersial. Yang tadi Kawan Lama Sejahtera. Ada yang pernah pakai Crisbow? Nah ya alat-alat berat Crisbow itu dari Kawan Lama Group juga. Ya, selain dari industrial ada customer retail. Nah ini bergeraknya di S Hardware, Informa dan sebagainya macamnya ya. Terus juga ada yang namanya F&B, Food and Beverage. Nah, ini baru masuknya ke Chat Time, Gindako, Kapbob dan sebagainya macamnya. Terus kita juga ada yang namanya Property and Hospitality. Nah, ini bergeraknya di kalau teman-teman pernah main ke Dago Plaza atau Living Plaza, nah itu salah satunya yang punya Kawan Lama Group juga. Ya. Terus ada juga komersial teknologi. Kan sekarang masuk ke era 4.0 betul ya? Nah, jadi kita juga punya marketplace sendiri yang namanya Rupa-Rupa. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah familiar dengan aplikasi Oren, aplikasi hijau, nah kita juga ada yang namanya ruparupa.com gitu ya. Nah nggak sampai di situ aja, nah ini berhubungan mungkin sama teman-teman semua, kita juga ada manufacturing dan engineering gitu ya. Jadi pabrik kita juga ada itu di daerah Cikarang gitu ya. Itu kurang lebihnya mungkin ya Pak Ferry terkait dengan Kawan Lama Group itu sendiri. Berarti banyak ya di dalam satu grup itu banyak bidangnya gitu ya. Betul. Banyak bidangnya yang sebenarnya itu memang kayak apa ya, maksudnya itu kebutuhan keluarga tuh ada di situ semua kayaknya ya. Ada gitu semuanya. Ya. Cuma kita masih penasaran sebenarnya. Ada historinya nggak sih kenapa Kawan Lama gitu? Tuh, pasti kan
tadi kan ada yang nanya ya, kenapa kawan lama bukan kawan baru? Mungkin ada histori biar teman-teman tahu gitu. Betul. Jadi salah satu penerusnya almarhum Mr. Wong Jin itu namanya ada Pak Kuncoro Wibowo. Sekarang jadi chairman-nya Kawan Lama Group ya. Nah, beliau sempat bercerita ada bukunya Cahaya Makna Kehidupan. Jadi kalau teman-teman main ke Gramedia atau toko buku yang lainnya itu bisa cari. Nah, di dalam buku tersebut diceritakan kenapa sih namanya bisa sampai Kawan Lama Group, gitu ya. Nah, tadi di video juga sempat dimention bahwa kesukaannya Pak almarhum Mr. Wong Jin itu adalah berkumpul dengan teman-temannya. Sampai akhirnya beliau mencetuskan Kawan Lama Group karena berasal dari kawan lamanya beliau. Kurang lebih seperti itu. Itu kenapa dinamakan Kawan Lama Group. Menarik kalau ini sebenarnya, bahkan tadi disebutin Kawan Lama Group itu berasal dari sebuah ruangan gitu ya, 3x3 tiba-tiba jadi besar gitu. Kalau kita lihat mungkin success story-nya Apple gitu kan, yang lain-lain itu kan sebenarnya dari sesuatu yang awalnya dari garasi dan sebagainya gitu. Ternyata artinya kalau teman-teman cek dari sini artinya berawal dari yang kecil, Berawal ya, dari yang kecil. jangan pernah menyepelekan hal kecil gitu ya. Betul. Karena suatu saat teman-teman akan tahu kalau itu akan menjadi besar. Betul ya. sekali. Asal tinggal itunya ya konsistensi. Tinggal gitu kan, konsistensi dan sebagainya. Oke, nah ini kawan lama ini kan ini lagi branding, lagi ini gencar branding Betul, kan ya, gitu ya. Maksudnya memperkenalkan ada loh kawan lama gitu ya, maksudnya bisnisnya di bidang ini gitu ya. Nah, saya masih penasaran, kenapa sih memilih BLK Bandung atau Bubble Pop Bandung gitu ya sebagai salah satu target branding. Nah, jadi sebenarnya targetnya itu apa sih gitu dari kegiatan ini gitu? Betul. Nah, mungkin teman-teman yang hadir di sini juga bertanya-tanya, kok lagi asik belajar tiba-tiba dipanggil ke ruangan buat nonton talk show, betul ya? Nah, jadi langkah awal kita tuh datang ke sini untuk silaturahmi. Kan ada peribahasa tak kenal maka Udah kenal? Kalau udah kenal. Saya enggak. Ya, jadi ini sebagai langkah awal silaturahmi gitu ya dari Kawan Lama Group untuk berkenalan dengan teman-teman yang ada di Bubble Pop. Nah, mungkin tadi teman-teman juga nggak tahu nih bahwa saya pernah ke S Hardware, saya pernah ke Dago Plaza ya, Living Plaza, terus saya pernah beli Chat Time gitu ya. Ini tuh apakah terpisah atau perusahaan milik perorangan atau seperti apa? Nah, ini adalah perusahaan under Kawan Lama Group. Ya, jadi harapan kita ke sini teman-teman bisa berkenalan juga dengan company kita, gitu ya. Nah, nanti kemudian jika teman-teman sudah menjadi lulusan dan tersertifikasi, pengen mencari opportunity ya di dunia kerja, nah bisa menjadikan salah satu opsi Kawan Lama Group untuk jenjang karir buat teman-teman semua. Gitu ya. Dong, oke. Ini gitu ya maksudnya, itulah yang di ujungnya adalah bahwa sebenarnya terutama kita dari pemerintah, sebenarnya kita dari pemerintah juga sangat ingin banyak berkolaborasi terutama dengan teman-teman perusahaan gitu ya, karena bagaimanapun kita punya tugas bersama, terutama apalagi kalau di bidang ketenaga kerjaan kita punya angka pengangguran yang cukup besar ternyata di Indonesia gitu ya, yang akhirnya itu bukan tugas Kementerian Ketenagakerjaan tapi adalah semua stakeholder di situ termasuk perusahaan. Nah, jadi mungkin selain tadi teman-teman dari Kawan Lama juga branding, tapi tadi sebetulnya target adalah kita bisa kemitraan ya nextnya ya. Oke, gitu. Nah, ini kalau boleh tahu instansi pemerintah keberapa nih yang dikunjungi atau ini the first time gitu yang dikunjungi? Bagaimana? Jadi ini tuh adalah langkah awal. Jadi pertama kali untuk per daerah ya, termasuk Kota Bandung, ini langkah awal instansi pertama yang kita kunjungi. Jadi perkenalan pertama Kawan Lama Group di tahun ini semester 2 langsung ke teman-teman yang ada di Bubble Pop. Boleh tepuk tangan dong, sebuah kehormatan juga untuk kita ya. Oke, nah kalau misalkan tadi udah ada kegiatan branding seperti ini, pasti kan mungkin kita pengen tahu sebenarnya dari sisi perusahaan gitu ya, harapan terhadap kami nih sebagai pemerintah gitu ya, atau juga mungkin secara khususnya kami sebagai lembaga pelatihan kerja gitu, kira-kira apa sih dari teman perusahaan gitu, harapan yang bisa di-share ke kita gitu. Oke, jadi harapan Kawan Lama Group ya untuk teman-teman semua ya, untuk pemerintahan dan untuk Bubble Pop itu sendiri. Jadi kita tuh berharap bahwa
tidak hanya profesional secara di luar sana ya, yang punya kompetensi. Nah, kita berharap juga bahwa bidang pemerintah atau event-event dari pemerintah menciptakan gitu ya tenaga kerja yang tersertifikasi, itu salah satunya di institusi ini gitu. Yang diharapkan ya baliknya ke teman-teman semua gitu kan. Kalau teman-teman tidak punya, apalagi ini di bidang apa? Forklift ya? Nah, kalau misalkan di bidang forklift tidak ada sertifikasi, itu menunjang nggak buat teman-teman semua mencari kerja di sana? Enggak ya? Nah, minimal kan harus ada sertifikasi, betul ya? Nah, itu yang kita harapkan, bahwa pemerintah atau Bubble Pop itu sendiri bisa menciptakan gitu ya tenaga kerja yang tersertifikasi, yang bisa diserap oleh perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana, termasuk dari Kawan Lama Group. Kurang lebih seperti itu. Berarti cocok nih ya, gitu Cocok maksudnya. nih, pas. Dari teman-teman perusahaan ada kebutuhan ke arah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi. Betul. Nah, kita sebagai lembaga yang menghasilkan generasi-generasi seperti itu gitu ya. Maksudnya yang memang teman-teman habis pelatihan itu di sini udah pasti lengkap sama sertifikasi. Gitu. Jadi cocok sebenarnya kalau di link and match ya kita ya. Cocok Oke. nih. Ya. Mudah-mudahan nanti kita ke depan bisa ya untuk nge-grab teman-teman kawan lama untuk nanti juga sebagai teman-teman buat next bisa berkarir di sana juga gitu ya. Betul. Oke, tadi ada beberapa bidang gitu ya di Kawan Lama Group itu, ada di food beverage, ada F&B, retail. Nah, sedangkan betul. memang di Bubble Pop ini memang cenderungnya banyaknya ke teknik gitu. Nah, artinya kan teman-teman seolah-olah pengen tahu nih gitu, maksudnya dunia retail itu seperti apa sih gitu, dunia retail kah, atau mungkin tadi ada food beverage juga di dalamnya, Betul. ataupun nanti bidang-bidang lainnya gitu lah. Nah, itu boleh di-share gak sih sebenarnya apa sih itu dunia retail terutama? Gitu. Oke. Nah, Kita ke siapa nih berikutnya nih? kalau misalkan nanyainnya langsung dunia retail, enggak asik kalau misalkan enggak sama yang expertnya ya. Kan di sini ada Pak Aji di sebelah saya, yang beliau adalah seorang deputy manager, masih muda, tapi sudah menjabat sebagai seorang manajer. Nah, gimana kalau kita langsung tanyain aja ya ke Pak Aji, gimana sih dunia retail itu? Silakan Pak Aji. Kita Terima penasaran nih Pak kasih. Haji. Boleh dong di-share ke teman-teman gitu ya. Tadi seluruh bidang, ada 6 ya kalau nggak salah ya. Tadi ada 6 bidang yang memang berada di bawahnya Kawan Lama Group. Biar nanti teman-teman gitu tahu sebetulnya. Itu kan mungkin selama ini tahunya teman-teman tuh di teknik, otomotif, manufaktur itu dan lain-lain. Nah itu boleh di-share ke teman-teman seperti apa dunia yang ada di Kawan Lama Group gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi udah dikenalkan ya, nama saya Aji. Memang saya dari Jawa. Jawa, ada yang dari Jawa di sini? Wah, Jawa pundi Mas? Jawa Tengah. Oh, kalau Jawa Timur Mas. Jawa Timur paling timur Pulau Jawa. Ada yang tahu? Banyunya bener, Masnya yang salah. Banyuwangi. Banyuwangi bener. Jadi kalau mau ke Bali tuh ya, kan nyebrang tuh. Ngelewatin rumah saya. Jalannya bukan rumahnya, jalannya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Aji Prasetyo, bisa dipanggil Aji. Umur 25. Untuk saat ini Bandung merupakan kota ketiga yang saya jalanin aktiviti setiap harinya Pak. Karena saya dulu backgroundnya lulusan pertanian sebenarnya. Pertanian yang sebenarnya kita berkecimpung sama tanaman, sama petani gitu ya. Wah tiba-tiba dibalik nyentuh sama dunia retail yang notabene nggak ada background sama sekali di dunia retail. How come bisa? Nah, tiba-tiba ada itulah. di dunia Kawan Lama gitu. Karena dulu sih idealisnya background sarjana pertanian, ya udah pengen terjun di dunia pertanian. Cuman realitanya kalau kita udah in charge di bener-bener kehidupan ya, kadang nggak semua yang kita harapkan bisa sesuai semuanya. Dari tuntutan itulah kadang kita dituntut untuk bisa survive, kita bisa untuk mengeksplor diri kita karena kita nggak akan tahu kita nanti akan jadi apa kalau kita nggak berani memulai. Bener ya? Contoh kecil, kita nggak akan bisa di sini kalau tadi pagi kita nggak bangun untuk siap-siap berangkat untuk ke sini, ya nggak? Nah jadi awalnya dulu tuh saya lulusan pertanian, awalnya cukup minder Pak. Terjun di dunia retail yang notabene saya nggak tahu retail itu apa. Terus ini Kawan Lama ini apa, saya dulu juga nggak tahu karena dulu saya ngelihat lamaran kerja itu ya, manajemen train home center Indonesia. Nah ini sebenarnya lebih detail lagi nih dari yang dijelaskan tadi, home center Indonesia.
Pas saya lamar, websitenya kok kawan lama. Ini kawan lama apa lagi gitu ya. Kan tulisannya tuh Home Center Indonesia. Saya ngelamar di website kawan lama. Nanti cara ngelamarnya ada dijelaskan sama Pak Chandra, itu simple banget sebenarnya ngelamar di kawan lama tuh. Nah, pas diperuntukkan penempatan, kok Informa, ini apa lagi? Jadi ada 3 perusahaan yang berbeda di situ kalau kita sebagai orang awam gitu ya. Ngelamar di website kawan lama, judulnya Home Center Indonesia, penempatan di Informa. Nah, tapi pas kita terjun in charge, sebenarnya emang kawan lama segede itu teman-teman, skupnya segede itu. Jadi yang awalnya kita nyangka Catem ya udah FNB biasa, ternyata ada sangkut pautnya sama S Hardware, Informa hingga Krisbo. Jadi segede itu kawan lama itu. Kalau kita bicara retail, kadang saya mendefinisikan retail is detail. Retail is detail. Retail is detail. Okay. Jadi kalau kita bicara retail, banyak banget yang bisa kita pelajarin. Background dari apapun, kita terbuka banget untuk bisa belajar di retail. Meskipun ujungnya retail itu adalah jualan. Bener kan ya? Retail adalah jualan. Kita in charge di retail manapun, ujung-ujungnya juga jualan gitu kan. Sales dan sales gitu ya. Sales dan sales. Cuman ternyata jualan itu ada seninya teman-teman. Jadi ibarat nih, gue punya kuasa. Nggak gitu. Ibarat kalau kita melihat customer nih, ya kasaran yang tren sekarang ya, kita memposisikan diri kita sebagai orang di retail, kita melihat ada customer. Customer punya uang, customer punya kebutuhan, kita punya barang, kan mereka butuh ke kita berarti ya. Nah, disitulah ada seninya teman-teman. Jadi di dunia retail nggak hanya tentang bagaimana kita menjual, tapi kita akan mempelajari banyak hal tentang relasi, seni komunikasi, tentang bagaimana pemahaman kita pada sesuatu, ada yang namanya barang gitu ya. Ibarat nih, punya handphone. Kalau teman-teman nggak paham spesifikasi dari handphone, bisa ngejualnya dengan gampang nggak? Bisa, kalau orangnya udah tahu nih handphone. Nah, katakanlah sofa yang teman-teman dudukin, kira-kira teman-teman kan bisa ngerasakan kenyamanannya ya, tapi fiturnya nggak semua tahu. Kalau teman-teman ingin beli sofa, tapi teman-teman nggak tahu itu sofa seperti apa, ukurannya berapa, ini bahannya apa, kelebihannya apa, kan teman-teman nggak akan langsung, ya udah saya beli ini. Itu kan perlu dijelaskan. Nah, proses penjelasan itulah seninya dari sebuah jualan. Mungkin gambaran umumnya seperti itu, Pak. Ini tepuk tangan. Ini luar biasa loh. Tadi selain sharing terkait dengan retail, ternyata sharing juga Pak Haji itu terkait dengan pengalamannya ya. Artinya, nah teman-teman pun sebenarnya gini, mungkin ketika teman-teman berpikir, oke, saya di bidang otomotif gitu ya, forklift gitu ya. Kira-kira relate-nya atau hubungannya sama kawan lama yang tadi 6 bidang itu apa sih gitu ya. Nah ternyata gitu ya, maksudnya ketika kita berbicara mengenai dunia kerja, karir gitu, it's okay kalau itu nyebrang ya gitu. Selama tadi sebenarnya tinggal dari diri kitanya ya. Gitu. Maksudnya tinggal dari diri kitanya sejauh mana nanti kita mau betul-betul serius di situ gitu ya. Apalagi tadi ketika teman-teman dengar gitu, oh di retail itu identik dengan sales. Terus udah dengar sales itu kan rata-rata teman aduh target gitu ya. Ternyata tadi di balik target itu gitu ya, maksudnya teman-teman bisa belajar banyak hal kayak tadi mulai dari communication skill gitu kan, bagaimana persuasi ke orang gitu ya, ke customer gitu kan. Itu sebenarnya beberapa hal yang bisa teman-teman pelajari gitu ya. Cuman yang mungkin penasaran teman-teman, kalau otomotif manufaktur kan identik sama pabrik gitu ya, industri seperti itulah gitu. Nah kalau di retail ini boleh nggak sih deskripsikan lingkungan kerja gitu ya yang ada di dunia retail tuh seperti apa? Atau mungkin kalau boleh dibedain sama bidang lain itu seperti apa? Mungkin nanti akan dibantu sama Pak Chandra juga, kalau based on history yang saya alamin ya. Backgroundnya dulu juga di pertanian terus terjun di dunia retail. Intinya kayak kita dituntut untuk serba fleksibel gitu ya. Dalam artian fleksibel, teman-teman tahu lah ya retail, ketika yang lainnya hari Sabtu Minggu yang kerjanya office hour pada libur gitu. Kita di retail justru Sabtu Minggu adalah peluang kita untuk nyari sales. Korelasinya adalah ketika semua orang libur, tentu mereka kan ingin refresh ya, refreshing, terus shopping dan lain sebagainya. Mungkin mereka baru punya waktu di hari itu. Nah, itulah kesempatan kita untuk menggali sebuah, ya ujung-ujungnya tetap aja sales. Nah, jadi yang membedakan di retail itu adalah kita dituntut pertama fleksibel, yang kedua mah kita full survive dengan kita mau belajar hal baru aja. Kita selalu mau belajar hal baru dan hal baru. Karena kita kadang mengenali
orang nih, kita nge-treatment, kadang contohnya di sini deh, dari keempat orang yang ada di sini tentu memiliki personality yang berbeda. Jadi di kita tuh ada yang namanya DISC ya. Jadi personality seseorang, ada orang yang tipenya itu dominan. Jadi teman-teman kalau melihat orang dominan tuh orangnya nggak suka bertele-tele gitu ya. Kadang kita, katakanlah kalau saya kan in charge di store untuk menjual sebuah barang. Tentu kan kita harus kenal dulu sama orang yang kita mau layanin gitu ya. Orangnya tuh to the point gitu. Pak, ini bahannya dari kulit, kulitnya dari ini. Mas langsung aja nih bahannya apa, harganya berapa. Kadang ada orang kayak gitu ya. Jadi kayak dia nggak suka bertele-tele. Jadi, iya benar. Nah kita harus fleksibel juga nih, kita harus memposisikan diri untuk mengikuti orang itu. Oh iya Pak, ini bahannya dari kulit, kulitnya ini kulit sapi, dan ini bahannya bagus kok Pak. Ini juga untuk membedakannya seperti ini, harganya segini, nanti akan dikirim dalam interval ini. Clear, kelar transaksi. Coba kalau kita terlalu bertele-tele, iya Pak ini kulitnya bagus banget, ini kulitnya Pak beda kalau yang ini Pak, ini kulitnya lebih lembut ini kan. Mas saya mau beli bukan mau ini dan sebagainya. Kadang seperti itu. Ada tipe orang beda lagi, orangnya detail banget. Ini jahitannya seperti apa, terus ini bahannya ketebalannya berapa. Kalau kita tidak bisa menjelaskan secara detail, tentu customer gak akan nyaman juga, gak akan percaya. Jadi fleksibilitas itu di kita, intinya apa ya, kita mau terus belajar, kita terus mau improve, karena akan banyak hal yang kita pelajarin di dunia retail, karena istilahnya retail itu gak pakem-pakem banget. Jadi nggak pasti-pasti banget, semuanya fleksibel, semua bisa terjadi di dunia retail, seperti itu Pak. Jadi dari fleksibel ya, maksudnya kalau lihat karakternya dunia retail itu teman-teman harus bisa fleksibel gitu ya. Terutama juga mungkin tadi karena akan sangat bersentuhan sama customer gitu ya, udah pasti nanti teman-teman juga harus bisa baca karakter orang gitu ya. Kayak tadi kan nggak bisa orang yang pengennya to the point gitu tiba-tiba kita paksa untuk didetailin gitu ya, fiturnya ini nanti yang ada lari ya. Jadi memang nanti itu dunia retail gitu ya. Mungkin yang nanti teman-teman selama ini konsepnya adalah industri, pabrik dan sebagainya gitu. Nah, itu kalau dunia retail teman-teman nanti harus bisa set gitu ya, set up diri sendiri bahwa oke, di dunia retail nanti saya harus bisa seperti ini gitu. Jadi memang teman-teman pun dituntut untuk fleksibel gitu ya. Nah kalau tadi lingkungannya seperti itu artinya akan butuh tenaga kerja juga yang karakternya mungkin beda ya gitu. Nah boleh dong di-share sebenarnya kalau di dunia retail butuh karakternya itu seperti apa? Nah, ini mungkin langsung sama yang kompeten. Yang ininya ya, ahlinya gitu ya, oke. Nah tadi kan dari Pak Aji udah share lingkungannya seperti apa gitu ya. Artinya kan pasti dengan lingkungan yang berbeda, beda dong kebutuhan tenaga kerjanya gitu ya. Boleh dong di-share kebutuhan tenaga kerja seperti apa sih di dunia retail tuh gitu. Dari sisi hard skill, soft skill gitu. Oke baik, terima kasih. Saya nggak perlu perkenalan ya. Masih ingat kan ya nama saya? Siapa? Oh iya, wah hebat luar biasa. Oke baik, kalau kita bicara karakter ini lebih ke personal ya. Begitupun dengan bidang-bidang di perusahaan kami. Artinya setiap bisnis unit yang kami punya sudah pasti punya karakternya yang berbeda-beda. Gitu ya. Kalau kita bicara di warehouse gitu ya, itu kan udah jelas tuh karakternya yang mungkin mirip-mirip dunia pergudangan itu seperti apa. Tapi kalau kita larikan ke retail, ini mungkin karakternya akan berbeda lagi yang tadi Pak Aji bilang fleksibel, harus bergerak cepat, harus bisa punya kemauan yang tinggi ya untuk belajar gitu ya. Adaptasinya yang luar biasa, jadi berbeda-beda. Nah, secara basic sebenarnya teman-teman kalau kita bicara hard skill dan soft skill, ini akan panjang sebetulnya, tapi teman-teman kalau mau ngomongin karakter yang dari sisi hard skill dan soft skill, itu teman-teman paling utama harus tahu dulu kita ini mau masuk ke lini yang mana gitu kan. Kalau tadi mungkin Pak Aji masuk ke dunia retail di mana background beliau ini adalah pertanian, itu pasti riset dulu di retail seperti apa ya, betul ya Pak Aji? Terus saya harus ngapain nih nanti dan lain sebagainya. Nah artinya kita bisa tahu tuh di sana hard skillnya apa nih ya. Ya kalau teman-teman di sini ngelihat, oh saya kayaknya passion saya ke distribution center nih misalkan ya. Apa aja ya di sana? Berarti hard skill sama soft skill yang harus saya pegang. Yang pasti kemampuan untuk mengoperasikan
forklift, kemudian administrasi pergudangan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akan banyak sekali skill-skill ya yang bisa teman-teman siapkan. Jadi balik lagi, preparation kita adalah mengetahui dulu tujuan kita di depan ini apa dan kita mengejar apa. Nah baru tuh kita kupas soft skillnya apa. Oh, saya sepertinya harus cakap nih, jago komunikasinya. Ya kan saya seorang yang pendiam masuk dunia retail, kan nggak mungkin ya. Nanti ketemu customer, kayak gitu kan, nggak mungkin. Ya kan, sedangkan kita diminta untuk melakukan sales, penjualan dan lain sebagainya. Bahkan tadi ada product knowledge ya, kita sampaikan produk kita tuh ini apa, supaya membuat customer-nya tertarik ini harus seperti apa kita menyampaikannya. Ya kan, cara komunikasi pun beda-beda juga ya. Kalau di kami ini tadi ada lebih ke training tentang pengembangan karyawan ya. Termasuk yang tadi Pak Aji sharing itu lebih ke kemampuan kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita, dikhususkan kepada customer. Ya, bagaimana menghadapi orang yang dominan, yang nggak suka bertele-tele dan seterusnya. Jadi macam-macam ya, kalau teman-teman main kemana pasti ketemu macam-macam orang tuh. Ini orangnya pendiam, saya harus nawarinnya gimana ya? Nah kayak gitu-gitu. Ya jadi balik lagi, teman-teman harus paham dulu nih tujuannya tuh kemana. Jadi kita bisa gali hard skill dan soft skillnya apa. Yang pasti basic skill ya, kayak komunikasi, administratif, terus komputerisasi yang kita lihat era sekarang tuh kayaknya nggak lepas dari itu teman-teman harus bisa, ya harus bisa mengulik gitu kan. Jadi kita bisa adaptif nih ketika kita bergabung di dunia karir pada umumnya, khususnya di Kawan Lama Group. Oke, itu kali. Oke, itu dikasih spill ya dari HRD-nya langsung gitu ya. Sebenarnya kalau nanti teman-teman mau join ke Kawan Lama, artinya kan teman-teman juga harus lihat nih kira-kira karakter posisi jabatan atau tenaga kerja yang dibutuhkan itu seperti apa. Artinya tadi dari awal harus sudah pilih dulu ya. Maksudnya mau ke bidang yang mana dulu nih gitu kan gitu ya. Nanti abis itu teman-teman tadi jangan lupa riset. Ya, riset dulu kira-kira kalau saya masuk ke bagian ini butuhnya apa gitu ya. Tapi tadi yang saya highlight sebenarnya adalah terkait dengan adaptif ya. Gitu. Jadi artinya dimanapun teman-teman harus punya kemampuan untuk itu gitu ya. Artinya nanti teman-teman akan menyesuaikan sama pilihannya juga ya gitu ya. Harus. Nah jadi teman-teman harus bisa itu juga. Sama sekarang tadi digitalisasi. Sekarang udah apapun bidangnya kayaknya udah ke arah sana ya. Jadi kayaknya nggak bisa lepas dari skill digitalisasi ya. Digital gitu ya, skill digital harus bisa ya. Sudah harus sepertinya Pak. Iya betul. Sekarang aja rekrutmen apa-apa udah mulai online kan. Iya, online. Sekarang orang yang kalau nggak paham cara ngerubah ke PDF kan wassalam. Iya, ketinggalan ya. Ketinggalan gitu ya. Nah tadi berbicara tentang rekrutmen gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman pengen tahu gitu ya peluang-peluang yang ada di Kawan Lama itu kemana sih harus nyarinya gitu. Apakah ada portal khusus kah gitu ya. Atau ada juga di job portal umum gitu. Itu gimana kalau teman-teman mau cari nih posisi apa aja, lokernya apa aja yang ada di Kawan Lama gitu. Ya, nah nyambung ya dengan era industri 4.0 dengan yang serba digitalisasi. Kita dari perusahaan juga banyak melakukan improvement. Salah satunya adalah proses rekrutmen. Kalau dulu kan mungkin masih primitif ya, kita buka walk-in interview yang sampai 2.000-3.000 orang. Waduh itu luar biasa melelahkan dan teman-teman juga sebagai kandidat pasti sangat melelahkan di situ. Harus menunggu dan lain sebagainya gitu kan, belum tes, harus bawa paper gitu ya, kertas, draft lamaran, CV dan lain sebagainya. Nah, kami di sini buat salah satu platform ya atau wadah di mana teman-teman tuh bisa dengan mudah mengakses atau mengikuti nih jalan rekrutmennya tuh seperti apa. Jadi kita buka di websitenya Pak, ada karir. CV juga ada tampilannya ya? Ya teman-teman bisa lihat ya, ada namanya karir.kawanlamagroup.com. Ini salah satu media atau platform kita di mana kita bisa memfasilitasi teman-teman untuk ikut gitu ya. Saya mau coba loker di Kawan Lama Group untuk posisi ini, posisi itu dan sebenarnya jadi ada semua di sini. Jadi di tampilan pertama teman-teman akan melihat dulu nih gambaran sedikit mungkin ya profil dari perusahaan Kawan Lama Group apa, jadi nggak kosong banget. Oh ini apa. Nah nanti teman-teman bisa pilih di menu burger ya, yang garis-garis itu, menu lowongan kerja. Nah di
di situ baru akan muncul nih beberapa bagian-bagian yang teman-teman bisa sesuaikan atau pilih. Misalkan ada yang manajemen training kayak yang dipilih Pak Aji ya, tuh aksesnya mulai itu. Kemudian kalau yang lainnya juga banyak ya, ada yang di head office, kemudian ada event untuk new store. Nah kadang-kadang kita ada buka toko baru, nah apply-nya di menu tersebut. Nah kebanyakan yang teman-teman kandidat ini lakukan adalah apply-nya di cabang operasional. Kenapa? Karena memang kebutuhan kita banyak sekali di operasional. Ya kita head office-nya hanya di satu lokasi, tapi cabangnya hampir di seluruh Indonesia. Gitu ya, dari ujung sampai ke ujung, bahkan plannya mungkin Jayagiri ya, nanti akan ada opening juga gitu. Jadi cabang operasional ini ketika kita buka, kita bisa lakukan filterisasi di sana. Ya misal lokasinya mau disesuaikan dengan domisili saya nih, boleh itu dipilih. Kemudian ketika teman-teman sudah melakukan riset ya, misal saya pesennya di sales eksekutif meskipun kompetensi saya di teknik gitu kan misalkan, tapi ternyata tidak lain tidak bukan saya punya bakat nih untuk berjualan gitu kan. Nah ini bisa teman-teman filter juga, cari sales eksekutif misalkan, atau enggak logistik, atau enggak warehouse-man, banyak banget tuh di situ. Ya jadi sangat-sangat dimudahkan sekali. Ya teman-teman juga ini bisa digunakan atau diakses di handphone ya. Jadi nggak perlu harus buka komputer atau koneksi internet dan lain sebagainya. Yang penting teman-teman bisa mudah akses di handphone juga sudah cukup. Nah itu proses perekrutannya, apply lamarannya seperti apa. Nah kemudian nanti ketika teman-teman sudah apply, teman-teman juga akan diarahkan untuk melakukan profiling dulu ya, mengisi data dan lain sebagainya, termasuk upload CV teman-teman di situ. Ya, jadi udah nggak zaman lagi nih paper-paperan kita ngeprint itu boros uang banget, setuju nggak sih? Ya itu boros banget ya, kita harus ngeprint, masuk ke perusahaan A, terus mau apply lowongan lagi di perusahaan B, ngeprint lagi, itu udah habis berapa? Gitu kan, makanya kita mudahkan ya, kalau lama grup mudahkan dengan akses seperti ini, jadi kita buat file aja. Ya ini juga salah satu skill teman-teman ya tentang komputerisasi, bikin draft, filing dan sebagainya. Kemudian tinggal diupload di website kita. Nah setelah data lengkap, CV kita sudah masuk, nanti tim HR ini akan screening dulu mana profilnya dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu teman-teman akan diajak untuk melakukan psikotes secara online dulu. Ya, jadi ini sudah sangat dimudahkan justru ya. Setelah psikotes online dan lulus, nanti akan ada notif ke kita untuk disesuaikan dengan kebutuhan, apakah teman-teman dipanggil nanti untuk interview atau tidak. Nah, itu gambaran singkatnya mungkin Pak Fer. Ya, kemudahan kita untuk proses rekrutmen ya. Nah, oke, dalam satu platform itu udah mulai dari bikin, tadi apa, itu bikin akun dulu nggak sih sebenarnya? Iya. Bikin akun ya? Iya. Oh, oke. Pasti diminta untuk bikin akun, kemudian teman-teman regis dan verifikasi. Gitu. Oke, berarti di satu platform itu semua prosesnya ada di situ ya? Ada di situ. Oke. Nah tadi udah di-spill sebetulnya beberapa posisi jabatan yang memang ada di sana gitu ya. Tapi kita akan tahan dulu, kita akan bahas lagi next gitu ya. Jadi kita akan break dulu teman-teman ya sebentar. Nanti kita akan bahas terkait dengan kira-kira kebutuhan apa aja yang ada di kawan lama yang mungkin nanti teman-teman bisa matchingkan sama skill yang teman-teman punya. Sama nanti kita akan ngobrol juga terkait dengan proses lebih lengkapnya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana gitu ya, kita akan kembali setelah break berikut ini. Keluarga itu banyak macamnya. Ada yang baru memulai, ada yang sudah sepanjang usia. Ada yang hari-harinya ditemani anak-anak lucu, ada yang diwarnai oleh anak-anak bulu. Ada keluarga yang sejak lahir, ada yang dipertemukan takdir. Ada yang hidupnya sederhana, ada yang penuh warna. Keluarga juga bisa dimulai dari duduk semeja walau beda selera. Bagi kami, keluarga punya banyak makna. Keluarga itu tempat awal sekaligus tempat kita pulang. Keluarga itu segalanya. Begitu juga dengan Kawan Lama Group yang berdiri dari sebuah usaha keluarga yang sederhana. Berawal di obrolan santai pada tahun 1955, Bapak Wong Jin terinspirasi untuk membangun Kawan Lama Group. Baginya, sukses adalah bisa memberikan hidup yang lebih baik untuk keluarga.
juga melayani klien dan kolega layaknya keluarga. Semangat itu menjadi nilai utama kami hingga sekarang. Karenanya kami konsisten untuk menerapkan 8 aspek penting, yaitu innovative, accountable, mastery, excellence, leadership, integrity, teamwork, enthusiasm. Semangat yang sama menggerakkan kami untuk siap beradaptasi pada setiap perubahan dan mengikuti perkembangan zaman demi pelayanan yang lebih baik. Dengan pendekatan human-centric, kami terus tumbuh menyambut anggota keluarga baru yang selalu kompak saat bekerja dan hangat saat bersuka cita. Dan dengan berbagai pilar bisnis yang kami miliki, kami selalu ingin memahami serta melayani keluarga Indonesia. Agar menemukan kenyamanan, merasakan pengalaman tak terlupakan, mencicipi berbagai rasa, menghadirkan keceriaan, menghidupkan harapan, dan menciptakan cerita bersama keluarga. Kami terus berusaha memberikan yang lebih bagi keluarga Indonesia dengan menghadirkan berbagai merek terbaik. Karena kesuksesan bagi kami bukan hanya grafik angka yang meningkat, tapi juga kebahagiaan seluruh keluarga kawan lama grup. Dengan begitu, yang dulu berawal di kios 3x3, kini kami memiliki lebih dari 1.000 toko yang tersebar di lebih dari 50 kota di Indonesia. Dan untuk menjaga ketersediaan produk di seluruh area, kami juga telah membangun lebih dari 10 pusat distribusi dengan luas hingga 240.000 meter persegi dengan sistem yang modern. Didukung armada yang siap mengantar semua produk sampai ke tangan konsumen. Bersama lebih dari 40.000 karyawan, kami siap menjalankan program berkelanjutan untuk melayani lebih dari 270 juta masyarakat Indonesia. Karena kawan lama grup lebih dari bisnis keluarga, tapi juga bisnis untuk keluarga. Dengan memahami keluarga Indonesia, kami memberikan nilai untuk kehidupan yang lebih baik. Kawan Lama Group, bring value for a better life. Oke, kembali lagi di Ngopi Asik. Masih semangat teman-teman? Oke, tadi terakhir kali kita ngebahas tentang di mana kita bisa akses terkait dengan lowongan yang ada di Kawan Lama gitu ya. Nah, cuman teman-teman di sini kan udah pelatihan, misalkan tadi forklift, kan mindsetnya selama ini outputnya adalah mereka jadi operator forkliftnya gitu kan gitu. Tapi mungkin nanti kira-kira mereka pengen tahu sebenarnya kira-kira nanti mereka bisa matchingin sama posisi jabatan apa aja gitu. Boleh dong di-share gitu ya, maksudnya secara lengkap misalkan dari 6 bidang tadi yang ada di Kawan Lama, itu posisi jabatan yang biasanya dibuka, itu posisi untuk apa aja? Baik, nah kembali lagi saya sampaikan bahwa Kawan Lama Group ini selalu membuka kesempatan selebar-lebarnya ya, seluas-luasnya buat teman-teman. Jadi kita tidak selalu terpatok pada satu program studi dengan kompetensi bidang tertentu untuk linear gitu ya, atau sejalan nih saya dari teknik harus ke teknik juga gitu. Artinya nggak bisa diseberangkan ke penjualan gitu, kata siapa? Itu kan enggak juga gitu sebenarnya. Bahkan gini, kadang-kadang ya kandidat ini justru dia punya bakat terpendam sebetulnya. Misal dia oke, saya sekolah di sekolah teknik gitu ya, tapi ternyata hobi dia ini mengkoleksi barang-barang teknik kemudian menjualkannya lagi. Nah itu juga sebenarnya bakat ya sebetulnya. Itu dari hobi gitu kan, kemudian bisa di improve, dikembangkan lagi gitu kan. Nah artinya tidak selalu harus lurus gitu. Nah, teman-teman balik lagi ketika kita bicara untuk karir, ya kemauan kita yang paling utama itu harus dikuatkan dulu. Tuh ya, kalau kita pengen berkembang, mungkin teman-teman harus mau menerima tantangan-tantangan yang lain. Gitu ya. Artinya kami memberikan banyak kesempatan yang sudah jelas tidak harus sesuai dengan kompetensinya. Dan jika teman-teman mau dan tertantang pun ya nggak masalah itu. Nah apa aja, misalkan di Crisball memang ini industrial ya, kalau tadi kita bilang semua kaitannya dengan teknik dan sebagainya. Tapi Pak, saya orang teknik, cuman nggak pengen jadi operatornya atau gimana gitu. Saya sebenarnya senang banget sama
perkakasnya sama barang-barangnya, ini kayaknya menarik gitu. Terus saya juga pengen tahu nih cara berdagang seperti apa. Takutnya ya pada akhirnya nanti mungkin ini kalimat-kalimat orang tua, pada akhirnya kamu harus punya usaha gitu kan. Nah bisa mengembangkan kompetensinya. Ya udah saya mau coba deh jualan. Nah Chris Bro pun punya counternya ya sebetulnya, punya counternya. Bahkan ketika teman-teman teknik masuk ke dunia retail atau industrial dari sisi Chris Bro, itu mungkin nggak akan kaget dengan produk-produknya. Oh, ini saya tahu bagaimana cara menjualkannya, tinggal nanti pengasahannya. Ya kan, tentunya kami pun akan memberikan beberapa training ya, atau pengembangan. Jadi tidak akan dibiarkan kosong nih teman-teman. Itu paling gambarannya Pak Fer. Ya, jadi sebenarnya bisa aja dicocok-cocokin ya. Maksudnya ketika tadi teman-teman dari forklift mungkin akan sangat relate sama warehouse gitu ya, atau tadi sama industrial gitu ya. Kalau memang betul-betul mau ada tadi kaitannya sama apa yang teman-teman udah pelajari. Tapi pun gitu maksudnya kalau nanti, tapi saya kayaknya seneng jualan gitu ya, mau jadi sales executive pun oke ya? Bisa sekali gitu. Iya bisa ya, oke. Nah terkait dengan penempatan kerja yang ada di sana gitu ya. Kita pengen tahu nih sebenarnya kalau di kawan lama itu apakah ada pemagangan atau tidak gitu ya. Terus kalaupun nanti ada rekrutmen kerja, statusnya itu apa sih sebenarnya? Apakah langsung kontrak kah gitu? Atau seperti apa gitu nanti yang ada di kawan lama rekrutmennya? Oke, kita kupas terkait pemagangan dulu mungkin ya. Nah, selama ini, sejauh ini kita juga ada yang namanya internship ya atau pemagangan. Cuman sepengetahuan saya ini masih terjadi di head office. Nah, untuk yang kami-kami yang di cabang gitu ya, yang di luar head office ini masih istilahnya melihat animonya gitu kan seperti apa. Kalaupun memang ada, kita masih dalam tahap pengajuan. Kita berdoa aja ya sama-sama, semoga dalam waktu dekat ini teman-teman bisa menikmati nih program yang namanya pemagangan ini seperti apa gitu kan, karena mau nggak mau kita harus riset juga apa ya, ini kebutuhannya sejauh mana, sebesar apa, terus kitanya juga harus menyiapkan apa nih untuk teman-teman yang akan melakukan pemagangan. Nah itu mungkin terkait pemagangan, jadi masih to be confirm, tapi insya Allah kita lagi garap nih Pak sebenarnya ya, kayak gitu. Nah kemudian untuk penempatan ya tadi Pak ya. Nah saya tadi dengar ada banyak di luar Jawa Barat bahkan ya yang ikut pelatihan di sini. Ada yang di luar Jawa Barat? Ya di luar Jawa Barat juga. Nah balik lagi ke tadi ketika teman-teman apply loker, teman-teman kan bisa filter ya locationnya di mana. Barangkali saya pengen di dekat dengan wilayah saya nih, misalkan di daerah Tegal misalkan, teman-teman bisa set lokasinya aja. Nah ketika di filter itu akan muncul sekali banyak jabatan, terus lokasi, kan kita cabangnya banyak ya, ada living plaza ini, ada store ini dan sebagainya. Nah teman-teman bisa sesuaikan jabatannya akan dipilih apa, kemudian lokasinya di mana gitu ya. Di dalamnya juga teman-teman akan disajikan informasi terkait kualifikasi kita. Ya misalkan seorang sales ini kualifikasinya seperti apa. Nah kan balik lagi kita tinggal melihat diri kita ya, mengukur diri kita. Oh saya kayak cocok di sini. Coba apply terus. Nah udah seperti itu penempatannya. Nah ketika misalkan kita mau konsentrasikan ke penempatan yang saya bisa dimanapun gak masalah. Saya masih muda. Saya mau dapat challenge yang luar biasa. Misal ke kota-kota yang Medan misalkan ya, saya mau ke Medan, saya orang Jawa Barat nih, Bandung, tapi pengen ke Medan gak masalah. Itu ini justru kandidat yang luar biasa ya sebetulnya. Langsung masuk ke daerah yang tantangannya luar biasa gitu kan, jauh banget malah dan budaya yang berbeda. Itu pun gak masalah soal penempatan. Cuman untuk kondisi-kondisi tertentu, kadang-kadang kita memprioritaskan kandidat atau calon karyawan ini sesuai dengan domisilinya dulu, gitu. Ya jadi opsional, tapi diutamakan yang sesuai dengan domisili. Kecuali ketika offering, ada negosiasi, teman-teman ditawarkan untuk in charge atau visit nanti penempatannya di toko A atau di lokasi A, tapi di kota ini misalkan. Ya balik lagi kita pada akhirnya kan, oke, saya ambil misalkan kayak gitu. Kayak mungkin nih teman-teman forklift distribution center nih ya udah pasti kita Cikupa, Cikarang gitu kan, kayak gitu-gitu. Sedangkan teman-teman ada yang Surabaya gitu kan, itu kembali lagi penempatan ke kita ya, disesuaikan dengan jabatan yang kita ambil apa, kemudian domisili kita di mana gitu.
Berarti ini penempatan kerja pun lokasinya bisa ini juga ya, di mana juga ya gitu ya. Iya. Bahkan sebenarnya ada istilah kalau kita di luar comfort zone kita Iya. itu biasanya buat survive-nya lebih tinggi ya. Iya, bahkan kan? semakin berkembang Pak. Nah, itu ya benar. Jadi nanti teman-teman pun nggak usah khawatir kalau memang nanti mungkin mau cari suasana baru ada di kota, misalnya kota orang gitu ya. Ya. Itu juga bisa ya gitu. Itu bisa request gak sih atau memang nanti dari HO-nya udah ditentuin di sini? Ya tergantung Pak kondisinya. Seperti yang tadi saya bilang ya, kalau ternyata head office membutuhkan dari lokasi ini tapi anaknya keberatan nggak masalah. Oke. Tapi kalau misalkan anaknya udah apply, kandidatnya sudah apply duluan di lokasi A misalkan gitu, itu pasti prosesnya ditamakan di situ. Oke. Gitu. Jadi gimana kondisinya, gimana momentumnya sebenarnya. Oke, siap. Nah ini kalau tadi kan pertanyaan datangnya dari saya aja gitu. Kita akan coba gantian gitu ya nanti. Boleh. Dari teman-teman yang mau nanya gitu ya silahkan. Mumpung kita punya narasumber gitu ya yang luar biasa. Ada 3 orang narasumber di sini. Jadi next kita akan masuk ke sesi tanya jawab gitu ya. Nanti teman-teman tinggal mengacungkan tangan. Silahkan ajukan pertanyaannya. Nanti 3 narasumber kita akan jawab pertanyaan teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita boleh break dulu kurang lebih 1 menit. Habis itu baru kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kita akan kembali untuk sesi tanya jawab berikutnya. Oke, kembali lagi di Ngopi Asik gitu ya. Teman-teman sekarang giliran teman-teman untuk nanya ke narasumber kita gitu ya. Karena bosen kayaknya pertanyaan dari saya aja gitu ya. Kita akan lebih interaktif, jadi nanti teman-teman yang ini mumpung nih momen yang luar biasa kehadiran dari perusahaan. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa mengajukan pertanyaannya ya. Jangan lupa teman-teman sebutkan nama dari kejuruan pelatihan apa, nanti disampaikan pertanyaannya ya. Silakan untuk yang pertama. Boleh ada yang mau bertanya? Sip. Oke, perkenalkan nama saya Andika, saya dari Porklip 3. Saya di sini mau bertanya kepada bapak-bapak di sana semuanya, bagaimana jenjang karir di Kawan Lama Group? Terima kasih, Pak. Oke. Udah ke arah jenjang karir loh gitu ya. Artinya kan mungkin gini, ada beberapa memang teman-teman yang mungkin prospeknya tuh bisa aja kan pengen gitu ya. Kira-kira kalau nanti saya masuk ke sana, peluang saya untuk naik karirnya seperti apa? Itu boleh di-share, siapa yang mau jawab terkait dengan jenjang karir? Boleh. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Namanya siapa tadi? Kang Andika. Oke, Kang Andika, salam kenal. Tadi pertanyaan terkait dengan jenjang karir. Pastikan teman-teman yang lain juga ada pertanyaan yang serupa ya. Kalau misalkan Pak, saya tuh sudah bergabung dengan Kawan Lama Group. Nah, saya pengen menanyakan bahwa jenjang karir yang akan saya dapatkan di Kawan Lama Group itu tuh seperti apa sih? Gini, jadi di Kawan Lama Group itu ada beberapa program untuk pengembangan jenjang karir. Salah satunya adalah manajemen development program. Gitu ya. Let's say teman-teman join ke kita itu jabatannya staff. Ya. Jabatan staff nanti pasti akan ada kompetensi dan sertifikasi yang akan diuji untuk masuk ke dalam program tersebut. Misalkan contoh, teman-teman sudah kerja di kita 1 tahun, 2 tahun, let's say ya. Nah, di tahun ketiga teman-teman ditawarkan atau mendapatkan opportunity untuk masuk ke dalam program tersebut. Pak, saya ditawarin nih program MDP namanya, Management Development Program. Ini mau saya ambil. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama teman-teman harus melakukan sertifikasi dulu. Kan pasti kalau misalkan mau naik level itu kan harus paham seluk-beluk yang teman-teman kerjakan kan. Dari mulai pekerjaan teknisnya seperti apa. Dan teman-teman juga akan diukur job fit-nya seperti apa. Nanti akan melakukan psikotes lagi. Sudah cocokkah teman-teman untuk naik ke jenjang berikutnya? Misalkan teman-teman sudah ngikut nih, sertifikasi lolos, kompetensi lolos, MDP sudah dilakukan semuanya. Nah nanti akan dicarikan tempat untuk teman-teman berkembang. Bisa di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda.
contoh teman-teman masuk ke program supervisor. Pak, saya ditawarin MDP tapi ini kan lagi di kota Bandung. Nah, adanya itu di kota Surabaya. Bisa juga seperti itu. Jadi ketika teman-teman lolos MDP, ya, Management Development Program, nanti teman-teman ambil posisi supervisornya itu di kota Surabaya. Kalau misalkan ada di kota yang serupa, itu ada juga. Ya. Nah, nanti dari staff masuk ke supervisor, dari supervisor masuk ke role yang manajerial. Pak, saya ditawarin lagi nih. Misalkan sudah 1-2 tahun menjabat jadi supervisor. Nah, tiba-tiba saya mampu nih, secara kompetensi saya sudah oke, pengelolaan tim saya sudah baik, dan hal-hal apa yang dikerjakan oleh seorang supervisor, saya udah hafal semuanya. Saya pengen naik ke jenjang yang berikutnya, yaitu adalah role manajerial. Apakah bisa? Bisa. Nanti programnya sama juga, ya. Management Development Program atau bisa disebut Leadership Development Program, ya, MDP atau LDP. Nah, yang akan dites sama juga. Jadi teman-teman nanti akan menjalani program sertifikasi, menyelesaikan semua kompetensi, nanti akan diuji apakah teman-teman sudah cocok menjadi seorang manajer atau belum. Ya. Ini nanti semuanya akan dikembalikan ke teman-teman semua, bukan dari kita. Kalau kita hanya menawarkan kesempatan. Ya. Nah, kesempatan yang kita berikan apakah bisa dioptimalkan oleh teman-teman? Nah, teman-teman sendiri yang bisa menjawab. Ya. Nah, manajerial nanti ada 2. Ada deputy dan ada store operation manajerial. Ya. Misalkan, Pak, saya udah jadi deputy manager nih sekarang. Pengelolaan tim supervisor saya sudah oke. Ditawarin lagi. Set masuk. Wah, ada opportunity nih, kesempatan untuk jadi seorang store operation manager. Mengelola satu toko, ya, di bawahnya itu ada deputy, di bawahnya ada supervisor, di bawahnya lagi ada staff. Saya siapa? Tapi posisinya ini ada di Bali. Wah, nggak apa-apa Pak, sambil liburan sambil kerja. Wah, ya, sebelum kerja ke pantai, setelah kerja ke pantai lagi. Lihat bule, wah luar biasa. Ya. Nah, terus saya ambil, oke, saya uji kompetensi, sertifikasi lagi, mengerjakan kompetensi lagi, lolos, berangkat ke Bali jadi manajer. Nah ternyata ditawarin lagi, Pak, ini ada posisi area manajer di Jawa Barat, saya pengen pulang ke Bandung. Oke, ambil lagi. Sertifikasi lagi nih. Sertifikasi, mengerjakan seluruh kompetensi. Nanti teman-teman setiap sertifikasi itu akan ditugaskan untuk melakukan project improvement. Ya. Jadi bukan hanya hafal tentang apa yang dikerjakan. Karena kan kalau kita mengerjakan sesuatu kan akan sifatnya repetitif kan. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Kemungkinan seperti itu. Tapi harus di challenge nih, diberikan tantangan teman-teman mengerjakan project improvement. Wah, ini apalagi Pak project improvement. Nah, project improvement itu adalah teman-teman bikin project untuk pengembangan suatu jabatan, suatu departemen, suatu toko atau suatu area. Contoh, Pak, saya ditawarin posisinya support forklift. Ternyata harus ada satu area yang ngerjain ini semua. Jadi saya bertanggung jawab untuk nge-handle area distribution center. Itu wilayah Jawa Barat, wilayah Jakarta, DC Jababeka, terus wilayah Bandung dan sekitarnya. Nah nanti teman-teman dituntut untuk mengerjakan project improvement. Misalkan pengerjaan yang 1 minggu selesai ini bisa dibuat jadi 3 hari selesai misalkan. Nah dengan cara apa? Nah teman-teman yang harus menganalisa itu semua. Ketika hasil project improvementnya sudah lolos dan dipresentasikan, nah nanti teman-teman akan di-assign ke jabatan yang baru. Yang pasti akan meningkatkan dari segi karir
teman-teman semua. Kurang lebih seperti itu. Udah ada gambarannya teman-teman ya? Sip, mantap. Mudah-mudahan jawabannya terjawab. Alhamdulillah ya. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Nah, ini ada tambahan dari Pak Chandra ya. Nah, Pak Chandra silahkan. Thank you ya, ini tambahan aja teman-teman ya, sebagai bukti bahwa kami ini serius untuk mengembangkan potensi ya dari teman-teman di internal kami. Program-program ini memang dirancang sedemikian rupa Pak, ya, untuk pengembangan karir kita nih selama berkarir dengan kawan lama. Jadi keseriusannya seperti apa? Kita tidak mengukur hanya dari lama kerja, terus oh ini udah senior nih, udah naikin promosi dan lain sebagainya, enggak. Justru kita yang akan menentukan sendiri karir kita ini akan sampai mana. Gitu. Apakah mau tetap di posisi staff saja atau saya mau improve, saya harus bisa ngejar posisi store manager. Ini fakta bahkan ya, yang dulunya office boy ini ya, sekarang sudah store manager. Itu panjang banget perjalanannya sebetulnya, dia harus melewati beberapa tahun untuk mengembangkan dirinya. Itu pun nggak masalah. Bahkan ada yang sangat singkat waktunya, itu posisinya dari supervisor sudah area manager, sudah menghandle banyak sekali jangkauan. Gitu ya. Jadi keseriusan kita adalah benar-benar membangun kompetensi teman-teman nih, supaya ketika memang berkarir yang berjenjang, itu ada di posisi yang tepat. Gak mungkin dong teman-teman ada di posisi manajer, tapi secara kemampuannya staff. Ya makanya nih program-program ini kita rancang ya untuk menunjang karir atau jenjang karir kita nih bisa dicapainya sejauh mana. Ya itu aja paling tambahannya. Terima kasih. Oke, terjawab ya. Jadi kawan lama ini memberikan peluang bagi siapa yang mau berkembang, betul ya. Dan kita sendiri adalah planner karir kita ya. Oke, baru satu pertanyaan. Saya yakin ada pertanyaan berikutnya, boleh? Untuk pertanyaan yang kedua. Ya, jangan lupa sebutkan nama, kejuruan dan juga pertanyaannya. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang perkenalkan, nama saya Soehartono dari kejuruan Operator Forklift non-boarding di BLK Bandung. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana tip dan trik untuk ikut seleksi kerja di perusahaan retail kawan lama ini? Dari mulai seleksi administrasi, seleksi akademis atau psikotes dan wawancaranya, gitu, interview, agar kunci sukses berhasilnya itu gimana gitu. Terus terutama bagi teman-teman juga yang fresh graduate gitu Pak, apakah mungkin ada kesempatan juga bisa gitu, melamar atau ikut seleksi. Sekian mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, dari Pak Soehartono tadi betul ya? Oke. Tips and trick gitu, kalau memang ada, kalau datang HRD gitu ya, biasanya itu yang ditanyain gitu ya, tips and trick gitu ya, menghadapi proses seleksi dari mulai administrasi, psikotes, interview gitu ya Pak ya. Terutama mungkin bagi teman-teman yang juga memang fresh graduate, memang belum ada pengalaman mungkin untuk ngelamar, nah itu gimana tips and tricknya? Nggak boleh, mau siapa yang jawab? Oh. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaan yang semua orang kayaknya pengen jawabannya gitu. Kayak soalnya Pak ini pintunya terkunci, gimana caranya ya supaya buka dengan mudah gitu kan. Kayak ini kondisional sebenarnya ya teman-teman semua. Secara tips and trick, tapi kalau boleh saya sharing, yang paling pertama saya harus kasih inputan ke teman-teman adalah tentang preparation. Ya artinya ketika dimanapun kita mau melakukan rekrutmen atau kita mau melamar kerja gitu ya, well prepare itu yang paling utama. Apa aja sih ya, nggak mungkin dong teman-teman nggak nyiapin portofolio atau CV ya kan, nanti perusahaan nggak tahu nih
ini siapa gitu kan, tujuannya mau apa. Terus saya belum tahu harus mengetahui Anda ini siapa dan seperti apa, makanya dibantu tuh dengan draft. Nah itu salah satu persiapan. Kemudian persiapan yang lainnya ya tadi kita sempat bahas di awal, teman-teman harus ukur diri sendiri dan melakukan riset. Kita harus tahu perusahaannya apa dong tentunya ya. Dan mungkin asal kita kayak nyebar brosur gitu kan, tebar di mana yang penting nyangkut, nanti siapa tahu rezekinya ya gitu, ada nasib dipanggil, kan nggak bisa gitu. Itu kemungkinan gagalnya bahkan mungkin banyak ya. Jadi kita riset juga, riset itu termasuk dari preparation juga ya. Teman-teman bisa cek perusahaannya apa, oh ini kawan lama grup, terus ada retailnya, terus retailnya yang mana nih, Esadware, Crisbro, Informa, Pet Kingdom atau apa gitu ya. Banyak banget nih, kita lakukan riset itu karena kita akan masuk ke pengetahuan kita ya. Kemudian kita ikutin proses atau mekanisme untuk melamarnya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan ya tentang proses rekrutmennya seperti apa. Nah, jika teman-teman lulus, baru akan masuk tahap interview. Ini pasti minta tips and trick lagi. Tahap interview, balik lagi persiapan. Ya, balik lagi ke persiapan. Jadi, apakah teman-teman bisa dianggap siap ketika teman-teman belum mandi? Itu juga kan termasuk persiapan ya. Kita harus secara tampilan harus oke, harus rapi dan lain sebagainya. Itu kesiapan dasar banget. Itu kan kemudian tadi sudah dibekali dengan riset-riset pengetahuan dan lain sebagainya ya kan. Nah yang paling penting sih kitanya sudah benar-benar secara mental tuh siap untuk menghadapi proses rekrutmennya. Ya kan, jadi kebanyakan saya udah siap Pak, tapi ketika di depan HRD badannya sudah ke belakang gitu. Menyender gitu, udah turun ke bawah gitu kan, makin ke bawah suaranya jadi pelan dan lain sebagainya. Nah itu juga sebenarnya dari sisi mentalitas itu juga harus disiapkan gitu ya. Banyak sekali sebenarnya preparationnya. Jadi ini tips juga buat teman-teman supaya menghadapi itu tuh senatural mungkin. Jadi kalau kita sudah siapkan dari awal, sudah dibiasakan kita untuk berbicara dengan orang baru tuh seluas itu gitu, itu pasti bisa jadi bekal kita nih ya, bekal kita. Terus tadi itu mungkin ya tips and trick seputar proses seleksinya seperti apa. Kemudian fresh graduate kira-kira bisa nggak ya untuk kita apply di kawan lama grup. Kembali lagi kesempatan kita selalu terbuka gitu ya. Kita tidak sedikit bahkan ya lulusan baru dari instansi atau lembaga pendidikan manapun kita terima ya, karena balik lagi proses seleksi itu ya namanya seleksi ya. Kita pasti mencari atau menggali potensi, menggali kompetensi kandidatnya seperti apa, kemudian dicocokkan dengan kebutuhan perusahaan, apakah retail, apakah gudang, apakah ekspeditor dan lain sebagainya gitu ya. Nah ketika ada yang memang qualified, itu pasti kita akan tarik lagi untuk interview dengan user gitu ya. Jadi user juga nanti akan menentukan itu nih secara praktik di lapangan. Saya suka nih sama dia, meskipun fresh graduate ya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati gitu kan, saya fresh graduate gak punya pengalaman dan lain sebagainya. Enggak, balik lagi kalau persiapan teman-teman sudah well banget gitu ya, udah siap banget ya, kenapa nggak kita coba memberanikan diri, siap, berani, hadapi. Itu sih sebenarnya. Nah nanti sisanya sudah kita tinggal berdoa, berikhtiar. Ya Allah semoga dimudahkan nih, saya sudah persiapan dari jauh-jauh hari dan lain sebagainya. Ya semoga nanti dilancarkan. Ya kan, karena nanti teman-teman tuh ketika proses seleksi akan dilihat sepenuhnya oleh interviewer gitu ya, atau para HRD ini kayak gimana sih kandidat ini, akan direview, dinilai dan seterusnya. Ya jadi fresh graduate pun nggak masalah. Terus Pak saya nggak punya basic nih di perusahaannya, nanti kira-kira akan dapat pembekalan atau gimana itu ya. Nah kalau di kami ini sudah pasti akan ada trainingnya. Tuh ya, pembekalan pertama itu udah orientasi training karyawan baru ya, itu sudah banyak sekali informasi yang akan kita bekali. Kemudian seiring berjalannya waktu juga akan banyak training-training nih yang akan teman-teman terima gitu. Jadi minimal persiapannya ketika sudah diterima ya persiapkan juga untuk kita
belajar menjadi lebih baik lagi gitu ya, karena kita punya value mastery ya, to be expert menjadi master gitu. Itu paling. Terima kasih. Tambahan sedikit boleh ya? Oke. Jadi seperti tadi yang di awal, peribahasanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau kita mau memasuki ruang lingkup baru, dalam artiannya adalah perusahaan, pastikan kita harus tahu dulu kan perusahaannya tuh tentang apa sih? Ya, nggak sekonyong-konyong, pokoknya mah saya hayang gawe di dia, saya hayang gawe di itu pokoknya mah ya. Jadi kita cari tahu dulu, analisa, review. Oh, contoh kita kaitkan dengan kawan lama ya. Oh, kawan lama adalah perusahaan yang bergerak di 6 sektor pilar bisnis. Ada yang retail, ada yang industrial, sampai dengan manufacturing. Nah, kita pengen masuknya kemana nih? Gitu ya. Nah, setelah kita tahu perusahaannya tentang apa, kita harus cari tahu dulu kita pengennya masuk sebagai apa. Let's say, oh, saya pengennya operator forklift di distribution center yang ada di DC Jababeka atau Cikupa. Nah, pekerjaan seorang operator itu tuh mengerjakannya apa aja sih? Nah, mungkin ini salah satu nilai plus buat teman-teman yang ada di BB PVP yang atau disebutkan bubble FOB ya. Nah, ya. Jadi teman-teman sudah ada arahan, sudah ada ilmu yang harus dikerjakan tuh apa aja sih? Mengoperasikan mesin itu gimana sih caranya? Gitu. Tapi ternyata, oh Pak, saya sudah ada sertifikasi tentang hal itu. Cuman tadi yang disebutkan sama Pak Chandra, sama Pak Aji, saya mah lebih senengnya teh jualan. Sebenarnya mah di rumah saya ada warung, saya jualan online. Wah, saya pengen mengembangkan skill saya. Nah, berarti teman-teman masuk di sana. Nah, opportunity-nya banyak, apalagi marketing atau sales penjualan. Misalkan masuk nih, set. Nah, teman-teman harus tahu dulu. Enggak jarang interviewer itu menanyakan yang diketahui tentang jabatan yang Bapak atau Mas lamar itu apa ya? Nah, teman-teman di situ sudah ada senjata tuh. Oh ya Pak, sepengetahuan saya, seorang sales penjualan itu kalau marketing ya, atau seorang operator forklift itu melakukan A, B, C, D dan sebagainya macamnya. Ya. Tapi tidak hanya kemampuan teknikal aja yang teman-teman harus pahami. Kemampuan softnya juga teman-teman harus pelajari. Bagaimana tadi Pak Haji share tentang DISC, dominan, influence, steadiness, sama compliance. Nah, itu nanti teman-teman bisa cari di Google tuh. Apa sih DISC teh? Nah, ketika teman-teman berhadapan dengan interviewer yang dominan, itu cara harus masuk ke hatinya tuh seperti apa sih? Ketika teman-teman berhadapan dengan interviewer yang detail, itu tuh cara komunikasinya harus kemana sih? Gitu. Ya, teman-teman harus pelajari juga. Ya, tidak lupa dibarengi dengan attitude yang baik, ya, santun dan memang harus terbuka. Istilahnya tadi Pak Cara bilang senatural mungkin, gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah menjalani interview, gitu ya. Oh, sudah memberikan kesan yang baik, sudah kenal tentang perusahaannya, sudah tahu apa yang harus dilakukan, tinggal menunggu lulus atau tidaknya. Ini kan proses deg-degannya. Itu nangis 2 minggu apply tapi nggak ada panggilannya, ya. Nah, hasilnya apa? Nah, nilai plus dari platform yang tadi Pak Chandra share tentang Kawan Lama Group ya, website karirnya dari Kawan Lama Group, itu teman-teman bisa monitoring dari sana. Misalkan saya apply, ya, bikin akun di website tersebut, terus apply, udah pilih lokasi, terus pilih jabatan yang pengen dimasukin. Nah, setelah apply, teman-teman gak usah nunggu untuk psikotes. Karena setelah apply, itu langsung dibukakan psikotes online. Nah, teman-teman bisa langsung melakukan psikotes di website tersebut. Ya. Tips dan triknya adalah yang pertama, harus ada kuota internet. Ya, dipastikan ya.
Yang kedua, pastikan sinyal ketika teman-teman melakukan pengerjaan psikotes itu harus bagus. Jangan sampai dikasihkan setiap soal itu ada batas waktunya ya. Misalkan soal yang pertama dikasih waktu 15 menit. Jangan sampai pas buka 2 menit los. Wah, sinyalnya kumaha kakenteng heula, ka mana heula gitu. Itu tuh ke save. Cuman waktunya tetap berjalan. Ketika teman-teman buka, waktunya tetap berjalan meskipun disconnect ke save. Nah, setelah teman-teman udah connect lagi nih, itu bisa lanjut ngerjain psikotesnya lagi. Nah, setelah pengerjaan psikotes, teman-teman sudah bisa update hasilnya di website tersebut. Misalkan, saya ternyata nggak lolos nih psikotesnya. Berarti nanti akan ada notifikasi reject di sana. Tapi kalau misalkan teman-teman lolos, nanti statusnya akan terbaca active file. Nah, setelah aktif, nanti teman-teman yang sudah lolos psikotes itu akan ternotifikasi ke HRD atau tim rekrutmennya. Teman-teman tinggal nunggu nih. Nah, terus udah nih. Ternyata nungguin 2 hari, 3 hari, ada panggilan interview. Nanti ada di sana. Nah, tips dari saya lagi, jangan menunggu hanya di telepon saja. Tapi teman-teman harus update berkala juga email. Karena nggak jarang kita tuh memberikan notifikasi berupa email ke teman-teman semua. Ya, misalkan ternyata ada email nih. Saya diundang interview lusa jam 10 pagi. Nanti bakalan ada infonya juga diundangnya apakah secara offline tatap muka langsung atau secara online. Kalau online biasanya kita WhatsApp video call atau pakai Google Meet. Nah, teman-teman yang belum pernah pakai Google Meet, harus dipelajari dari sekarang. Ya, karena nggak jarang juga kita langsung atur jadwalnya via Google Meet untuk secara online. Setelah interview, lolos tadi, saya udah pede nih, saya tahu perusahaannya, saya tahu apa yang saya pengen lamar, senjatanya saya udah keluarin semua. Attitude saya sudah saya tunjukkan secara baik. Nah, tinggal menunggu pemanggilan untuk pemberkasan. Nah, ini juga yang penting, ya. Yang belum punya KTP siapa? Udah ya? Nah, yang belum KTP-nya iktp siapa? Atau yang hilang? Nah, ini juga dokumen harus dilengkapi, ya. Karena kita akan ada tim verifikasi data. Contoh. Saya mah masukinnya single aja. Padahal tos buntutan. Nah, tapi Pak, biasanya kan perusahaan nyarinya yang single. Kalau yang nikah mah itu sudah pasti kecil kesempatannya. Enggak juga. Di kita mah yang single hayu, yang sudah menikah hayu, yang sudah buntutan hayu, yang hayu. Jadi tidak ada batasan. Ya itu kerennya di kita. Jadi teman-teman pada saat pemberkasan yang sejujur mungkin. KTP disiapkan, kita akan cek. Kartu keluarga juga disiapkan, kita akan cek. Terus misalkan ada yang nanya, Pak, ijazah ditahan tuh, kan suka ada yang kayak gitu ya. Enggak, di kita Jadi teman-teman cuma scan aja. Jadi yang berkas-berkas yang tadi nggak usah di print, nggak usah apa, scan aja. Kan bisa difoto pakai handphone ya kalau sekarang. Scan, masukin. Nah, ketika verifikasinya sudah selesai, nanti akan tiba saatnya hitung-hitungan. Gaji yang ditawarkan sekian. Ditempatkannya akan di kota Anu. Menjadi posisi A misalkan. Nah, di situ teman-teman yang memutuskan. Bismillah dulu, sholat malam gitunya. Wah, mau nggak nih? Kalau offeringnya, hitung-hitungannya sudah klop, ketemu, berarti kita lakukan apa? Tanda tangan kontrak. Setelah tanda tangan kontrak, berarti artinya teman-teman sudah menjadi bagian dari Kawan Lama Group. Kurang lebih seperti itu prosesnya ya. Semoga menjawabnya. Hatur nuhun. Detail banget loh. Ini dari
A sampai Z-nya udah di-share ya, nanti proses kalau mau ngelamar ke kawan lama itu seperti apa gitu ya. Tapi ini karena waktu kita terbatas ya, jadi mohon maaf ini kita hanya batasi 2 pertanyaan aja ya. Gitu. Tapi ini ada pertanyaan yang mungkin sedikit dari saya nih. Rata-rata yang konsul ke sini itu terkait dengan interview gitu ya. Boleh dong kita akan dengerin experience-nya Pak Aji gitu ya. Ya kan kemarin kan maksudnya lolos program MP-nya kan, gitu. Artinya kan ada proses interview di situ. Boleh dong kasih yang jurus nendang gitu kalau pada saat karena gini, karena yang jadi moment of truth itu katanya tuh interview gitu. Karena oke, psikotes bisa belajar lah gitu, tapi ketika interview itu kayak bener tadi udah menghadapi sama usernya tuh kayak udah speechless gitu tiba-tiba gitu. Kalau nggak tiba-tiba deg-degan apa yang udah di kepala tiba-tiba hilang gitu. Nah kan itu mungkin yang teman-teman proses berat itu di sana. Boleh dong Pak Haji share gitu ya pengalaman kemarin pada saat MT seperti apa jurus nendangnya. Siap, terima kasih. Kalau tadi kan udah dijelaskan ya tips and tricks, alur dan lain sebagainya. Terus kalau sekarang mah saya based on history kali ya. Based on history. Sebenarnya kalau based on history, pertanyaan pertama dan kedua bisa di cover nih semuanya. Pertama, fresh graduate bisa nggak daftar? Bisa banget. Ini udah di sini orangnya. Serius. Dulu. Iya benar. Serius. Saya dulu itu ngedaftar bener-bener posisi fresh graduate banget. Fresh company. First company. Jadi dulu udah pernah ngelamar kemana-mana hingga terakhir itu sebelum kawan lama saya Telkomsel. Telkomsel itu gugur di fase kedua. Nah yang kawan lama ini, jadi teman-teman bener tadi infonya dari Pak Chandra, Pak Wira. Pantengin jangan hanya di website, email dan sebagainya. Karena dulu, tadi kan saya udah cerita ya, ngeplay di website kawan lama, itu judulnya Home Center Indonesia, penempatan informa. Kalau based on-nya kita masih belum riset, tentu bingung ya. Karena ada 3 perusahaan tuh kawan lama, Home Center, informa, padahal semuanya mah satu kesatuan. Jadi saya dulu itu ngelamar bulan Oktober. Bulan Oktober sampai lupa ini lamaran yang kapan, karena baru dapat email pemanggilan itu di bulan Desember. Oktober, November, Desember. 3 bulan. Ya 2 bulan, 3 bulan lah. Jadi tetap aja update terus di email sama di website. Tapi waktu itu pemberitahuannya via email. Awal ngeplay, bener kita langsung mengerjakan psikotest. Nah pengerjaan psikotest itu kan langsung ya. Soalnya nggak 1 atau 2 soal. Tapi ada beberapa soal. Beberapa hal waktu itu yang saya notice adalah website ini hanya bisa diakses 1 kali login. Masih ya Pak ya? Masih ya? Intinya ketika teman-teman log out secara sengaja atau tidak sengaja itu nggak akan bisa diakses lagi teman-teman. Nah itu yang perlu amat sangat diperhatikan. Jadi waktu itu saya pending, nggak langsung saya kerjakan. Karena saya posisi waktu habis ngelamar mungkin posisi nggak siap langsung ya. Lagi main itu. Jadi intinya masih belum well prepare banget lah. Jadi ketika Pak Chandra tadi bilangnya well prepare, bener. Kita harus bener-bener prepare banget. Karena ketika kita ingin menghasilkan sesuatu yang terbaik, ya kita harus mempersiapkan itu sebaik mungkin, ya kan? Kayak gitu. Jadi well prepare waktu itu nggak saya kerjakan dulu. Saya pending beberapa hari, bener-bener saya menyiapkan device. Saya waktu itu kan rencananya pakai handphone ya. Saya mikirnya kalau pakai handphone riskan kan. Masalah jaringan, masalah baterai, belum tiba-tiba ada yang nelpon kan, itu bisa di luar kendali kita kan, nelpon ke reject, wah ambiar sudah semuanya. Jadi waktu itu saya siapkan nih, laptop, PC atau apapun ya yang senyamannya teman-teman. Jaringan sudah pasti, jadi waktu itu saya ngerjakan mulai pagi di kafe, terus posisi ya awalnya kan well prepare ya, charger laptop ketinggalan, udah pulang ke kosan itu laptop dipangku di motor. Serius dipangku di motor, biar apa? Biar itu tetap connect. Jadi awalnya kan saya pakai wifi cafe ya, wah itu udah deg-degan banget. Ketika dipindah di hotspot handphone keputus nggak ya? Ternyata masih nyambung. Itu perjuangannya sampai kayak gitu ya. Saya pangku laptop itu di motor, dibonceng sama teman pulang ke kosan, nyolokin lagi, lanjut saya kerjakan dan bisa. Nah ketika itu habis apply si psikotesnya, saya nunggu tuh email, ya lumayan lama lah, text time banget kan 2 bulanan lebih. Ada panggilan pertama langsung sama HRD, itu dulu cuman perkenalan, mungkin nanti setiap tahapannya mungkin beda ya, karena waktu itu saya manajemen train, jadi waktu itu ada interview singkat. Sebenarnya konsepnya bukan interview juga sih, jadi kayak branding diri, kayak branding.
Dalam artian branding kan berarti kita harus bisa menjual ya. Nah menurut saya juga ketika kita interview bukan hanya kita bisa menjawab semua pertanyaan dari interviewer, bukan kita hanya bisa menjawab semua dari HRD, tapi bagaimana kita bisa menjual diri kita sendiri. Katakanlah fresh graduate, nggak punya pengalaman kerja dan lain sebagainya. Tapi kan kita selama hidup berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun nggak diem aja kan. Kita kan punya basic yang mungkin selaras. Katakanlah teman-teman, dengan bidangnya teman-teman ketika nantinya melamarnya di job desk-nya itu adalah di warehouse, kan teman-teman bisa menceritakan secara based on historinya. Saya dulu di BLK belajarnya ini, yang bisa diterapkan ini. Jadi saya berkomit ketika saya nanti bergabung, saya bisa melakukan ini. Dalam artian teman-teman bisa menjual, bisa membranding diri kayak gitu. Nah saat itu saya juga ngejual, dalam artian fresh graduate nggak punya pengalaman di retail, ya apa yang saya milikin di dunia perkuliahan saya jual. Dari organisasi, leadership yang saya pernah alamin, itu saya jual. Ya Pak, saya pernah menjadi ketua kegiatan ini dengan panitia sekian ratus orang. Jadi saya yakin ketika nanti saya di posisi ini, saya udah terbiasa untuk ngelit orang, berbicara dengan orang, membentuk sebuah strategi, menganalisa sebuah permasalahan. Nah intinya branding itulah teman-teman sebenarnya. Jadi ketika kita interview kan kadang-kadang kita hanya fokus di teknisnya nih. Nanti ketika masuk yang tegap, posisi bajunya rapih, duduknya harus tegap, jangan ngelendeh dan sebagainya. Itu teknisnya. Lapangannya ketika teman-teman ngobrol sama orang kan beda ya. Kalau kita ada bekal sama kita, ya udahlah berangkat dulu aja apa kata nanti. Yang penting pasrah sama Allah. Ya Allah juga ngelihat usahanya kita juga kali ya Tuhan ya. Jadi waktu itu benar-benar well prepare. Saya sebelum interview user Pak. Sebelum interview user saya kan udah sempat melakukan visit ke toko. Jadi waktu itu suruh visit ke toko, nganalisa toko tuh. Basicnya biasa ke sawah ya, tiba-tiba ke mall gitu kan. Kan bingung lihat sofa di display, ini ngapain sofa kayak gini. Kan dulu kan kita kalau toko-toko mebel nih biasanya kan nggak boleh dicoba ya. Jangan didudukin bareng display. Kalau di Informa kan kita lebih experience customer experience-nya bagaimana bisa merasakan langsung. Oh ternyata gini. Nah dari situ bisa nih dijual. Ya Pak, ketika saya melihat Informa, dia punya opportunity yang berbeda dibandingkan kompetitor yang lain. Kompetitor yang lain dia nggak boleh nyoba si sofanya. Tapi kalau di Informa ini bisa nyoba sofanya, merasakan bagaimana ambience-nya. Jadi saya optimis perusahaan ini bisa berkembang. Dari cuman nyoba sofa, saya bisa nge-branding diri saya sendiri kayak gitu teman-teman. Nah apalagi teman-teman yang sudah kompeten di bidangnya, sudah paham, mungkin ketika nanti di warehouse sudah paham sama alat-alat industri dan lain sebagainya, teman-teman bisa menjual dirinya di situ. Jadi secara teknis bisa dipelajari dari banyak literatur, dari banyak narasumber. Tapi dari kesiapan diri teman-teman sendiri yang bisa mengukur itu. Menjualnya seperti apa, intinya adalah tetap riset dulu perusahaannya apa, posisi yang dilamar apa, tujuannya kemana, dan ingin apa kayak gitu. Jadi dari situlah teman-teman nanti bisa memetakan. Ketika saya nanti ditanyain ini, pasti udah ada persiapan. Ketika saya tanya A, saya akan menjawab B, dan lain sebagainya. Kayak gitu mungkin Pak, kurang lebihnya dari saya. Ini mahal loh sharing kayak gini loh, bener loh. Ini pengalaman yang maksudnya success story gitu ya dari seorang MT-nya kawan lama. Artinya nanti teman-teman kalau tadi udah nyimak gitu ya, jadi banyak sebenarnya teman-teman harus prepare untuk sebuah rekrutmen kerja dari mulai A sampai Z-nya. Udah tahu ya berarti sekarang ya? Oke, nanti tinggal apply, maksudnya tinggal diterapkan nanti ketika teman-teman nanti udah masuk ke dunia kerja gitu ya. Banyak sebenarnya mau kita bahas gitu, cuman lagi-lagi adalah waktu yang membatasi kita gitu ya. Tapi saya ucapkan sekali lagi thank you sudah bisa hadir di Bubble Pop Bandung, udah bisa sharing sama teman-teman pelatihan gitu. Saya yakin gak ada sesuatu yang sia-sia. Saya yakin ini bermanfaat untuk mereka ke depan gitu ya. Ini boleh dong nanti gantian, tapi nggak usah panjang-panjang, sikat aja. Yang nonton kita itu mungkin nanti ada beberapa juga alumni, bahkan juga calon peserta pelatihan. Nanti boleh dong di-share singkat aja nih apa yang mau di-sharing sama teman-teman generasi kompeten. Ya dari gantian aja. Boleh, terima kasih. Jadi buat yang ada di rumah, yang nanti nonton video talk show ini, pesan dari saya sih terus berkembang ya. Ingat tadi pesannya harus adaptif gitu ya. Kita ketika diberikan kesempatan kita ambil dan maksimalkan. Siapa tahu itu jadi opportunity untuk pengembangan karir kita ke depan.
Dan kawan nama grup itu bisa memberikan itu semua. Terima kasih, semangat terus ya. Dari Pak Haji silakan. Oke, terima kasih. Kalau dari saya sih intinya adalah beranilah untuk memulai pertama, pasti. Beranilah untuk memulai, beranilah untuk mencoba. Jangan sungkan untuk melakukan kesalahan. Umur 20-an mah banyak-banyakin bikin salah Banyak-banyakin bikin salah. Sampai 30-40 banyak-banyakin. Karena apa? Dari kesalahan itulah kita bisa banyak belajar, kita bisa banyak mengetahui sesuatu untuk bekal kita ke depannya mau jadi seperti apa. Itu saja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, kalau dari saya simpel, jangan batasi kemampuan teman-teman itu sekotak kecil yang teman-teman pahami, gitu ya. Minimal teman-teman punya kemauan yang tinggi untuk selalu berkarya, membuat diri kita lebih baik. Karena kemauan itu bisa mengalahkan kemampuan yang lain, ya. Selama kita punya kemauan yang tinggi, orang pintar pun kita bisa susul. Yang penting kemauan yang tinggi untuk diri kita berkembang. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin itu aja untuk talk show vokasi kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa next ketemu di lain kesempatan gitu ya. Dan untuk teman-teman juga jangan lupa untuk di rumah untuk yang mau berlatih di Babelfab Bandung, teman-teman bisa akses siapkerja.kemaker.go.id. Kemudian juga jangan lupa follow Instagram kita di BBPVP Bandung dan juga like, subscribe dan share YouTube kami di BBPVP Bandung. Mungkin itu yang bisa kami hadirkan untuk talk show kali ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat dan kita akan ketemu di next episode Ngopi Asik. Saya Ferry dan seluruh narasumber pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.